Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana dari kelas Aquaculture B. Saya akan mereview jurnal pengaruh lama perendaman dalam hormon metil testosteron alami terhadap pembentukan kelamin jantan larva ikan nila Oreochromis niloticus. Ikan nila yang pertama. Ikan nila merupakan ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yang telah lama dikenal oleh masyarakat dan telah dibudidayakan secara massal. Departemen Kelautan dan Perikanan DKP 2008 juga menempatkan ikan nila sebagai salah satu ikan budidaya air tawar yang mempunyai nilai ekonomis penting dan merupakan salah satu dari 10 komoditas utama kegiatan budidaya. 2. Laju pertumbuhan. Secara biologis, laju pertumbuhan ikan nila jantan tumbuh lebih cepat. Laju pertumbuhan ikan nila jantan untuk mencapai ukuran konsumsi sebesar 1,53 sampai 1,69 gram per hari, lebih cepat dibandingkan dengan nilai ikan nila betina yang pertumbuhannya hanya 0,83 sampai 1,05 gram per hari. 3. Oleh karena itu, budidaya monoseks menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan bobot badan ikan karena memungkinkan ikan tumbuh seragam, dapat mencapai ukuran besar, tidak bereproduksi liar di kolam budidaya, dan mengurangi tingkah laku keinginan seksual. Bahan dan alat. Salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan ikan monoseks jantan adalah dengan menggunakan hormon androgen. Hormon yang telah umum dipakai untuk pembentukan kelamin jantan adalah 17 alfa metil testosteron dengan tingkat keberhasilan merubah kelamin jantan dapat mencapai 96 sampai 100%. Namun saat ini penggunaan 17 alfa metil testosteron telah dibatasi karena dapat meninggalkan residu baik pada ikan maupun di perairan dan sisanya susah didegradasi. Hormon MT alami merupakan solusi dari permasalahan di atas. Hormon MT alami terbuat dari testis sapi yang banyak mengandung hormon testosteron sehingga dapat digunakan dalam proses pembentukan kelamin jantan. Bahan lain yang digunakan juga terdapat alkohol 70% untuk digunakan sebagai pengenceran hormon MT alami dan juga terdapat 360 larva ikan nila. Dan alat yang digunakan baskom dan aerator. Dosis yang digunakan. Hormon MT alami dibuat dengan mencampurkan 0,25 gram hormon MT alami dengan alkohol 70% sebanyak 2-3 ml dan air lalu dihomogenkan. Kemudian dimasukkan aerator guna menghilangkan kandungan alkohol lalu dimasukkan ke dalam baskom perendaman yang berisi 1 liter air. Metode langkah pertama, larva ikan umur 7 hari berjumlah 360 ekor direndam dalam larutan yang telah dibuat sebelumnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental yang menggunakan rancang acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Kelompok P0 sebagai kontrol, yaitu larva ikan tanpa perendaman dalam MT alami. P1, P2, dan P3 larva direndam dalam hormon MT alami masing-masing selama 10 jam, 20 jam, dan 30 jam. Langkah 3. Larva ikan yang telah direndam sesuai dengan perlakuannya masing-masing dipindahkan ke dalam kolam pemeliharaan dan diberi pakan pelet CP/PSC, cacing sutra, kuning telur 3 kali sehari sampai 60 hari umur ikan. Setelah 60 hari waktu perlakuan dilakukan pengamatan jenis kelamin. Langkah 4. Diamati dari ciri kelamin primer. Ikan nila jantan dan betina dapat dibedakan berdasarkan jumlah lubang di sekitar anus. Pada ikan nila jantan terdapat 2 lubang yaitu lubang anus dan lubang urogenital. Sedangkan pada ikan nila betina terdapat 3 lubang yaitu lubang anus, ureter, dan genital. Parameter keberhasilan. Yang pertama, faktor utama diduga menjadi penyebab rendahnya persentase jenis kelamin jantan ikan nila yang didapat pada penelitian ini adalah rendahnya kandungan bahan aktif dari hormon MT alami testis sapi.
Faktor kedua yang diduga menjadi penyebab rendahnya presentasi jenis kelamin jantan ikan nila dengan menggunakan hormon MT alami, yaitu masih adanya pengaruh hormon lain yang ikut teraktivasi pada proses perubahan kelamin ikan. Faktor ketiga, pada masa awal sebelum diferensial kelamin, faktor lingkungan sangat berperan dalam mengarahkan fenotipnya tanpa mengubah genotipnya. Demikian pada akhirnya jenis kelamin suatu organisme ditentukan secara bersamaan oleh gen dan lingkungan. Dosis hormon, metode pemberian hormon juga berpengaruh dalam proses keberhasilan jantanisasi. Dan faktor kelima, jenis ikan juga berpengaruh dalam proses maskulinisasi. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 1 ini. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa lama perendaman dalam hormon MT alami berpengaruh nyata terhadap peningkatan persentase kelamin jantan ikan nila. Perlakuan yang tertinggi terdapat pada perlakuan P3 yang melakukan perendaman selama 30 jam dan presentasinya 95%. Sekian, terima kasih.